Selamat malam saudara sekalian, selamat malam adik-adik sekalian. Shalom. Ada tema sinodal, kasih jalan yang lebih utama, dari 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Saudara, biasanya kalau kita misalkan ibu-ibu perempuan ke pasar, kita masuk ke toko kain, selain kita melihat merek kainnya, warna kainnya, biasanya sering ada tulisan di dalam kainnya, ditanggung tidak luntur. Jangan kita terbalik bacanya, luntur tidak ditanggung, ya. Saudara, itu hanya sebagai satu ilustrasi awal bahwa orang, saya dan saudara pasti senang kalau misalkan baju kita, ya, kain atau juga kaos apa yang kita beli untuk kita pakai tidak luntur, ya. Itu tandanya kualitasnya kalau tidak luntur bagus, dia awet, ya. Nah, biasanya orang, barang saja, seperti contoh tadi, orang saja senang, saya senang kalau kain atau kaos, pakaian itu tidak luntur, apalagi yang namanya yang dikatakan cinta atau kasih, ya. Saya, saudara, ya, pasti senang, ya, dengan yang namanya cinta kasih yang sejati atau cinta kasih yang utuh, sempurna, bulat, tidak pernah luntur, tidak pernah hancur, luluh atau luruh dia, jatuh, tapi kita senang kasih yang utuh, bulat, cinta yang sebenarnya, yang tulus dari lubuk hati. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau menyampaikan Rasul Paulus dalam perikop hari ini, dia bilang 3 hal yang penting dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Dia bilang tentang hal iman, tentang hal harap, tentang hal kasih. Saudara, jemaat Korintus itu adalah jemaat pelabuhan. Banyak orang datang pergi di kota pelabuhan Korintus. Banyak orang dari negeri asing, dari luar, mereka membawa budaya, mereka membawa kepandaian, keahlian mereka. Mereka bercampur baur dengan orang-orang Korintus. Saudara, orang Korintus itu pintar-pintar, baik laki-laki, baik perempuan, semuanya pintar. Makanya Rasul Paulus mau menyampaikan supaya jemaat Korintus yang pintar-pintar ini tidak terjadi keributan, tidak terjadi baku saing, tidak terjadi gontok-gontokan. Mereka dianjurkan oleh Paulus untuk hidup dalam kasih. Dia menitik beratkan, Rasul Paulus menitik beratkan tentang kasih itu paling utama. Mengapa dia berbicara tentang kasih? Kasih basicnya adalah Allah. Kasih agape, kasih Allah, itu harus mewarnai kehidupan umat Tuhan jemaat Korintus. Mengapa Paulus berbicara tentang kasih Allah? Karena di dalam kehidupan jemaat Korintus itu orang-orang Kristennya jangan sampai terpengaruh oleh budaya luar, oleh keadaan yang mau bobrok secara moral. Kota Korintus itu juga disebut dalam kehidupan mereka adalah seperti Sodom dan Gomora zaman dulu. Mereka hidup di dalam keadaan kawin mawin. Mereka hidup secara sembrono, sembarangan. Mereka tidak hidup sesuai dengan firman Allah. Jangan sampai kebobrokan moral, asusila itu masuk dalam kehidupan jemaat Korintus. Itu yang diwaspadai oleh Paulus. Karena itu dia membentengi dengan hal yang penting. Bagaimana kasih yang utama, kasih kepada Allah yang utama, sehingga juga menjadi dasar dan benteng kasih kepada sesama dengan lebih baik. Kasih kepada diri sendiri juga jauh lebih baik juga. Kalau kasih kepada Tuhan baik, maka kasih kepada orang lain juga baik. Kasih kepada diri sendiri juga baik. Saudara, Rasul Paulus bilang, ya,
Rasul Paulus bilang soal kasih, semua orang pandai berbicara tentang kasih. Banyak orang pandai berkhotbah, banyak orang pandai bicara tentang kasih atau cinta. Tetapi giliran pada prakteknya, kasih atau cinta itu seringkali nol besar. Saya berikan contoh. Di awal-awal suami istri bisa saling mencintai, tapi dalam prosesnya bisa kasih itu menjadi luntur, pudar, hambar. Kenapa? Saya mau menyampaikan begini, kata Rasul Paulus, bahwa iman, harap dan kasih itu begitu besar. Kasih, jadi kasih itu, cinta itu jangan hanya di mulut saja. Mulutnya bisa bilang mengasihi, mencintai, tapi pada prakteknya nol besar. Tidak ada kasih itu. Saya berikan contoh, mengapa orang suami atau istri, dia mengatakan di dalam mulutnya mengasihi istrinya, mengasihi suaminya, tapi prakteknya tidak melakukan kasih itu dengan benar, dengan baik kepada pasangannya, kepada suaminya, kepada istrinya. Kenapa? Karena kasih mula-mula, kasih Allah, kasih di dalam dirinya mulai luntur, mulai tidak ada. Mengapa orang bisa meninggalkan istrinya? Mengapa orang bisa meninggalkan suaminya? Karena itu tadi, di dalam hatinya tidak ada lagi istrinya, tidak ada lagi cintanya kepada istrinya, tidak ada lagi cintanya kepada suami, tidak ada lagi cintanya kepada istri. Saudara, itu yang membuat kasihnya menjadi mati kepada istrinya, kepada suaminya. Karena apa? Ada kasih kepada yang lain, kepada will yang lain. Kasihnya pudar. Karena itu harus kasih kita yang dibatasi dengan kasih eros itu, kasih kedagingan kita itu harus dibungkus dengan kasih agape, sehingga kasih agape, kasih Allah itu tidak luntur hanya karena istri kita tidak cantik lagi, istri kita sudah semakin lebar, suami kita tidak semakin ganteng, semakin menua dia. Kasih yang demikian jangan karena fisik, karena menua kasihnya menjadi luntur. Tidak boleh. Kasih eros itu, kasih kita itu, kasih kedagingan itu harus dibungkus dengan kasih agape. Sehingga kata Rasul Paulus ini, kasih itu menjadi sempurna. Kasih Allah itu yang membuat sempurna kasih kita. Kasih Allah itu yang membuat utuh kasih kita, cinta kita kepada pasangan kita. Saya berikan contoh, saudara, anak. Banyak sekali orang tua berbicara tentang kasih, bagaimana mengajarkan anak-anaknya tentang kasih. Tetapi juga banyak sekarang ini, zaman sekarang ini, anak-anak melawan atau tidak menurut kata-kata orang tua. Banyak anak-anak memberontak dan berani melawan kata-kata orang tua. Orang tua ngomongnya 1, anak-anak ngomongnya 1000. Itu artinya anak-anak mulai berani pada orang tua, tidak takut pada Tuhan. Kasihnya mulai luntur. Mengapa demikian? Karena anak-anak tidak lagi mengasihi orang tuanya dengan sempurna, dengan baik seperti yang diajarkan oleh Allah, kasih agape itu. Mengapa anak-anak berani melawan orang tua? Karena tidak ada lagi kasih di dalam hati anak-anak kepada orang tuanya. Tidak ada lagi respek, rasa hormat anak-anak kepada orang tuanya. Saudara, ada pepatah bilang begini, kasih ibu sepanjang zaman. Tidak pernah ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan anak-anaknya, dia melupakan anaknya atau tidak mengasihi anak-anaknya. Tidak ada orang tua yang baik tidak mengasihi anak-anaknya. Karena itu Bible bilang, bukan saya bilang, Bible bilang dalam Keluaran 20, hai anak-anak, kasihilah orang tuamu. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, ayah ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Saudara, itu berarti jangan kasih anak itu berkurang. Jangan kasih kita sebagai anak berkurang kepada orang tua. Kasih anak dalam proses waktu
Masih kecil dia sayang sama orang tuanya karena dia bergantung pada orang tuanya. Sudah dia besar, sudah dia sarjana, jadi orang pinter, kadang-kadang dia tidak hormat lagi pada orang tua. Ya, kasih anak kadang-kadang kurang kepada orang tuanya. Berjalannya waktu, kadang-kadang kasih anak kepada orang tua menjadi bengis. Ya, tidak santun. Kenapa? Hilangnya rasa respek, kasih yang tulus kepada orang tuanya yang sudah membesarkannya, membiayai hidupnya, memberikan fasilitas hidup. Kasihnya bisa berkurang, hanya bisa saja karena kesalahan sedikit orang tua. Anak-anak tidak hormat pada orang tua. Apakah demikian kasih itu? Tidak. Kasih anak harus tetap sama sepanjang zaman, setiap saat mengasihi orang tuanya. Itu kata Bible. Jangan sampai kita lupa kacang dari kulitnya. Jangan sampai kita sebagai anak-anak lupa kepada siapa orang tua kita yang membesarkan dan merawat kita. Jangan sampai kita juga melupakan kasih Allah kepada kita yang telah memberikan keselamatan, kebaikan kepada kita, dan juga pengampunan kepada kita. Jangan kita hilang rasa hormat kita juga, kasih kita kepada Allah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus sangat kasihi, saya mau menyampaikan sampai kapanpun kasih kita kepada orang tua tetap harus sama, mengasihi, menghormati ayah ibu kita sepanjang zaman. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan hidup kita dari orang tua kita. Sampai kapan kita akan menghormati, menyayangi, mengasihi anak-anak kita sebagai orang tua? Sampai maut kasih itu tidak pernah luntur. Sampai kapan kasih kita kepada istri, kepada suami? Sampai maut memisahkan kita, tidak pernah berkurang. Saudara, ada seorang penyair yang bernama Khalil Gibran. Dia penyair dari Lebanon. Dia bilang begini, cinta atau kasih tak memberikan apapun kecuali keseluruhan dirinya, utuh, penuh. Ya, dia pun tidak mengambil apa-apa kecuali dirinya sendiri. Itu berarti kasih yang dimaksud oleh Khalil Gibran itu adalah kasih yang berkorban. Seperti Yesus sebagai Allah, dia mau berkorban untuk dirinya, untuk manusia secara umum, juga saya dan saudara. Itu kasih yang berkorban, kasih yang memberi, tidak pamrih, kasih yang utuh. Nah, itu yang mau dikatakan bahwa kasih yang berkorban seperti kasih Allah itu harus juga menjadi warna dasar basic dari kasih kita kepada keluarga, suami istri, pada anak-anak. Kasih yang berkorban itu hanya satu, untuk apa tujuannya? Untuk kebahagiaan orang lain. Itu kasih yang benar. Kasih yang memberikan jiwa raganya, hidupnya sampai titik darah penghabisan untuk orang yang dikasihinya. Jadi lilin dia bersinar hanya untuk apa? Bercahaya untuk sekitarnya. Kasih seperti itu meleleh, ya. Untuk siapa? Untuk orang lain. Kasih istri, kasih suami juga harus meleleh, berkorban. Untuk siapa? Pasangannya. Itulah kasih yang benar. Kasih anak-anak juga harus meleleh, berkorban. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca seluruh perekop, ya, bahwa kasih itu sangat penting. Biar orang pintar sekalipun, punya pengetahuan bahasa, semua bahasa, bahasa malaikat, kata Rasul Paulus, dia bisa kuasai. Saya berikan contoh, banyak orang bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, banyak bahasa dia kuasai. Bahasa asing dia kuasai, bahasa kampung, bahasa Batak, bahasa Manado, bahasa Ambon, bahasa lain-lain dia kuasai. Tapi kalau dia tidak punya kasih, tidak ada bahasa kasih dalam hatinya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ya, saudara yang Tuhan kasihi, di musim-musim pandemi ini,
zaman pandemi COVID-19. Kita bicara banyak tentang kasih, baik di mimbar-mimbar, di medsos, di mana-mana. Tapi saudara, saya mau menyampaikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Hal yang utama itu paling penting, yang lebih besar dari semuanya di dalam hidup ini, dalam dunia adalah kasih. Jika saudara tidak mengasihi pemerintah, saudara tidak mengikuti anjuran pemerintah atau ikut anjuran pemerintah, tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga jarak, tidak cuci tangan, tidak menjaga kebersihan, kasih kita pada pemerintah juga omong kosong, nol. Ya, kasih kita juga tidak ada pada para dokter, pada medis, perawat, orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Mereka lelah, mereka bekerja keras siang dan malam, capek, tidak pulang ke rumah. Bagaimana kita menunjukkan kasih kepada mereka? Menjaga diri kita supaya kita tidak sakit COVID, terserang COVID, corona itu. Kita menjaga diri kita, kita mematuhi anjuran pemerintah. Saudara, tunjukkan kasihmu, kasih saya, kasih saudara, bukan pada speak saja, omongan saja, tapi pada gaya hidup, action kita, tindakan kita secara nyata, secara praktek. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai perenungan kita di akhir ibadah ini, saudara, percuma saja kita teriak-teriak di medsos, di mana-mana kita berteriak untuk memberikan bantuan pada orang lain, pada orang miskin, pada orang susah. Tetapi saudara hanya menunjuk kepada orang lain. Saudara tidak menunjuk kepada saya, diri saya sendiri. Saya tidak berbuat, tidak menunjukkan kasih yang memberi, itu nol. Saya pelit kepada orang lain, tapi saya tunjuk orang lain untuk berbuat kasih, nol itu. Kita tidak punya kasih, karena apa? Kita pelit sekali, kita sekakar sekali terhadap orang lain. Kasih kita hanya lebih besar kepada diri sendiri, memupuk kekayaan, memupuk makanan untuk diri sendiri. Kita tidak memberi kepada orang lain. Kita hanya tunjuk gereja, kita hanya tunjuk pemerintah untuk berbuat, kita tunjuk orang lain untuk berbuat, tapi kita sendiri tidak menunjukkan kasih yang nyata, nol besar. Saudara, kasih kita pada Tuhan, kasih kita pada orang lain harusnya mulai pada diri sendiri. Sayalah pelaku kasih itu, bukan menuntut orang lain lebih dulu perbuat, tetapi saya dulu praktekkan secara langsung, secara nyata apa yang mau disampaikan oleh firman hari ini. Kasih yang besar, kasih yang kita tunjukkan, ya, itu mulai pada diri sendiri. Saudara, sebagai satu perenungan, ya, sekarang ini kan zaman COVID, banyak orang juga bagaimana mencari, bagaimana ada antivirusnya. Tapi sampai saat ini, detik ini belum ada antivirus yang paten, yang talk share. Saya berikan contoh, Bill Gates, orang terkaya di dunia, dia sudah menemukan katanya vaksin melawan corona, virus corona. Tapi belum teruji juga. Artinya sampai detik ini belum ada orang yang bisa membuktikan ada antivirus. Kenapa? Saya mau bilang begini sebetulnya, secara jujur, firman hari ini memberikan introspeksi bagi kita. Bagaimana juga kita dalam masa-masa pandemi sudah hampir 3 bulan di Indonesia, di Wuhan lebih lama lagi, supaya orang-orang pintar, kalau saya merasa diri saya pintar, ya, saya merasa punya pengetahuan yang banyak. Saudara punya pengetahuan, ilmu yang banyak. Ada banyak orang-orang hebat, mungkin saudara hebat. Saya mau menyampaikan sebuah perenungan penutup, bahwa firman hari ini menyatakan, ya, baiklah kita tidak menunjukkan kehebatan-kehebatan kita. Manusia di dunia saat ini tidak menunjukkan kebisaannya, kebolehannya, pengetahuan yang luar biasa. Tetapi Tuhan juga mau kepada kita untuk saat ini lebih betul-betul mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dulu, mengasihi Tuhan dengan benar, mengasihi Tuhan dan menghargai Tuhan kembali dengan sungguh-sungguh. Sehingga dalam masa-masa pandemi ini kita mengerti maksud Tuhan untuk kita.
Selamat mengasihi. Praktekkan kasih itu. Tuhan memberkati. Amin.